kenalin, kita dari kelompok 6. Di sini aku Erva Mazia Amadea sebagai host. Dan aku Widiana Pratama. Di sini kita mau ngomongin soal gender equality atau kesetaraan gender. Nah, dari gender sendiri itu adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Nah, perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam konteks sosial. Di sini kita udah ada beberapa narasumber kita, yaitu Nanda dan Mauren, teman kita dari mewakilkan mahasiswa di Indonesia. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa itu gender equality? Gender equality itu merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kalau menurut saya kesetaraan gender itu adalah laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh akses, berpartisipasi, terus mempunyai kontrol, dan memperoleh manfaat dari suatu kebijakan. Dan bisa juga kesetaraan gender menghilangkan rasa kekerasan terhadap perempuan, juga bisa mengurangi pelecehan terhadap perempuan. Kalau menurut saya sih seperti itu kesetaraan gender. Kalau di Indonesia sendiri itu kesetaraan gender tuh udah berlaku belum sih, dengan baik atau belum? Menurut saya sih belum. Kalau menurut saya sih belum, karena masih ada seperti pelecehan terhadap perempuan, kayak seksual gitu terhadap perempuan, kayak kekerasan terhadap perempuan. Kan banyak lelaki menggunakan kekerasan itu sama perempuan gitu. Ya, udah sih, itu masih banyak banget kayak kasus-kasus di luar sana. Contohnya pelecehan seksual yang marak banget, banyak gitu. Menurut kalian tuh sebenarnya kesetaraan gender itu penting gak sih buat kita sebagai wanita? Menurut saya penting, karena di zaman yang sudah ada berkembang seperti sekarang, harusnya sudah tidak ada lagi membeda-bedakan pekerjaan atau diskriminasi berdasarkan gender. Setiap individu memiliki hak masing-masing. Kalau menurut saya kesetaraan gender bagi perempuan itu harus ada, karena di Indonesia ini kesetaraan gender itu masih minim sekali. Banyak sekali para lelaki yang merendahkan perempuan, meremehkan perempuan. Kalau perempuan itu rupanya lemah, tapi sebenarnya tidak, karena menurut saya itu perempuan sangat kuat, bisa melahirkan itu sangat berat, karena sangat menanggung 8 bulan kesakitannya. Terus bisa juga mereka sambil menjaga anak sambil bekerja. Nah, itu sangat-sangat bagi saya sangat, kesetaraan gender itu sangat perlu sih di Indonesia ini. Dan bagi saya seharusnya kesetaraan di gender di Indonesia itu harus ya pokoknya harus dinaik. Menurut pendapat kalian? Pendidikannya. Tapi kalian setuju nggak sih sama statement kalau misalnya perempuan juga bisa kerja apa yang dilakuin laki-laki gitu? Setuju? Menurut saya setuju sih. Masalahnya kan dalam kantor itu kan ada cuti juga kan kalau ibu melahirkan kan, ibu mengandung. Jadi seharusnya bisa. Oke guys, jadi itu tadi pendapat dari mahasiswi apa itu kesetaraan gender atau gender equality. Selanjutnya kita akan tanya juga tuh ke sudut pandang dari mahasiswa. Hai guys, balik lagi sama kita. Sekarang kita udah bersama sama Dava dan Rizky. Di sini kita mau tanyain dari kasus, jadi ada kasus di baru-baru ini tahun 2009 sih, cuman kasusnya kan dibuka lagi. Jadi kasusnya itu dimana ada seorang wanita honorer, dia diperkosa sama lebih dari 3 orang temannya. Nah, malah habis di proses hukum akhirnya memutuskan untuk dinikahkan. Nah, karena udah dinikahkan, jadinya polisi nutup kasus itu kan. Nah, udah kemarin baru ini kasusnya dibuka lagi karena dari pihak keluarga merasa kalau cewek ini selama nikah nggak ditreat atau diperlakukan baik sama cowoknya.
malah cowoknya itu tetap mendapatkan pekerjaan, si pelakunya ini, pelaku utama pemerkosaan mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan beasiswa. Menurut kalian nih untuk dari sisi pandang mahasiswa, kira-kira kalau ngebahas tentang gender equality ke pembelaan dari wanitanya, menurut kalian tuh hukuman apa sih yang cocok buat pelaku sebenarnya? Kalau dari menurut saya sih harusnya pelaku laki-lakinya diberikan sanksi sosial karena dia itu udah melakukan pelecehan kan. Setelah itu seharusnya mereka tidak usah dinikahkan karena itu tidak baik bagi psikologis wanitanya. Dan juga kalau misalkan dia masih tidak apa-apa gitu ceweknya, kasihan juga. Kasihannya kenapa? Tadi karena tidak diberikan nafkah kan, masa dia nggak dikasih uang untuk menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi ya menurut saya diberikan sanksi sosial. Terus untuk pekerjaannya sebaiknya dia tidak, harusnya di blacklist dari pekerjaan-pekerjaan lain karena itu udah kasus yang berat, pemerkosaan gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sih, saya kurang setuju kalau misalkan si cowoknya itu nggak dikasih pekerjaan. Soalnya kenapa? Nanti kalau misalkan dia kan udah diberi hukuman, suruh tanggung jawab untuk dinikahin antara si pemerkosa dan si yang diperkosanya ini nih. Nah kalau misalkan yang diperkosa ini dia gak mempunyai biaya atau sudah di blacklist dari semua pekerjaannya, ya otomatis si cowoknya ini pasti atau si pemerkosanya ini yang bakal bertanggung jawab. Jadi kalau menurut saya sih, saya kurang setuju misalkan si laki-lakinya ini tidak, atau si laki-laki ini dikeluarkan dari pekerjaannya itu. Berarti apa dong sanksi yang bagus, cocok untuk si pelaku? Menurut saya sih sanksi yang cocok untuk si pelaku ini ya sudah benar dinikahkan. Tapi si perempuan ini jika dia ingin bekerja lagi diperbolehkan gitu. Maksudnya diperbolehkan tuh kayak dia tidak usah di blacklist dari pekerjaan lamanya, atau dia dipermudah untuk mencari pekerjaan baru. Tapi nggak adil juga dong, masa dia diperkosa nih, terus tiba-tiba dia disuruh nikah sama yang memperkosa. Kalau dari wanita kan harusnya kayak gimana gitu ya. Oh, berarti nggak adil dong kan kalau misal kayak gitu. Berarti masa kita yang misalnya perempuan punya trauma sama laki-laki yang udah perkosa kita, terus kita harus jalanin hidup bareng dia kan? Iya. Ya setujunya kayak gitu sih. Ya mungkin itu sudah menjadi paksaan dari hukumannya itu, karena si pihak keluarga dari perempuan itu menyarankan untuk menikahi anaknya ini. Tapi ada cara lain nggak selain dinikahkan? Bukan cara Bisa nggak dia misalkan tanggung jawab aja, misal diberi dari pihak perempuannya meminta denda kepada laki-lakinya, misalkan kan sudah diperkosa, nggak mungkin dong dia untuk mengobati dirinya sendiri, kan dia harus ke psikolog. Iya. Dia minimal minta uang untuk denda deh. Iya, karena korbannya pasti kalau ngelihat si pelaku trauma. Iya. Kalau untuk hidup bareng pasti udah ya nggak bisa langsung. Iya sih, udah nggak itu Iya, kan nggak. udah nggak enak lagi lah. Iya. Pasti untuk ketemu sih Trauma. akan traumatis lah. Iya, trauma. Untuk ketemu laki-laki juga pasti dia trauma kan. Iya. Untuk Jadi, kenal lagi sama laki-laki. Setuju nggak sih kalau misalnya kayak pelaku perkosa gitu dia dihukum apa? Kalau di itu kebiri Hukum kebiri buat ngebela perempuannya gitu kayak. boleh sih, karena di Australia juga udah dipakai kan. di Australia. di China juga. Saya setuju sih misalkan kalau yang pemerkosanya ini dihukum kebiri. Karena bisa aja nanti dia melakukan hal itu lagi, Iya. belum taubat. Iya. Itu penting sih, penting untuk di Indonesia itu penting sekali karena kasusnya banyak banget. Iya, sama. Mau dari yang kecil, yang remaja, sampai dewasa itu ada semua. Iya, dan banyak lagi hukuman di Indonesia tuh masih belum
terlalu tegas gitu, kayak Iya. tajam di bawah tapi tumpul di atas. Iya benar. Benar sih. Benar. Setuju, Benar-benar. setuju. Ya. Oke guys, jadi itu tadi pendapat dari mahasiswa dan mahasiswi mengenai apa itu kesetaraan gender berdasarkan kasus di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih. Dah. Bye bye.